Ya pemirsa, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBH-CHT di daerah. Sejatinya, cukai hasil tembakau diperuntukkan untuk pembangunan negeri. Nah, untuk itu perlu adanya pengaturan yang adil dan proporsional. Tentu perlu adanya sinergitas dan harmonisasi antara kantor bea dan cukai dengan pemerintah daerah. Di sisi lain, sebagai salah satu komoditas yang perlu diawasi dan dikendalikan, tentu tembakau atau rokok dalam hal ini perlu dikenakan cukai. Penting untuk mengetahui pemanfaatan alokasi dana tersebut oleh pemerintah daerah, mengingat cukai diambil dari produk yang dikonsumsi pula oleh masyarakat. Nah, perbincangan kita kali ini untuk membahas apa dan sejauh mana pemanfaatan dana bagi hasil dari cukai tembakau tersebut. Lalu, seperti apa mekanismenya? Untuk membahas poin-poin tadi lebih lanjut, telah hadir di studio kami Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung, Bapak Yudi Irawan. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat datang Pak Yudi Irawan di studio kami iNews Jabar. Terima kasih atas waktunya untuk perbincangan di Dialog iNews Jabar pada kesempatan hari ini. Dan selain Pak Yudi juga sudah hadir Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, Bapak Doni Pratama. Selamat datang juga Pak Doni Pratama. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama iNews Jabar di kesempatan kali ini. Bersama Pak Yudi kita akan membahas dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan, pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau ya, dan juga pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Bandung Barat. Ini ada beberapa mungkin istilah-istilah yang rasanya bagi masyarakat awam masih belum diketahui begitu ya Pak Doni juga Pak Yudi. Mungkin saya pertama ingin ke Pak Yudi terlebih dahulu untuk bisa menjelaskan definisi terkait dengan DBH-CHT tadi gitu ya, karena mungkin bagi masyarakat ini apa ya gitu ya. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Kang Agung ya. Jadi dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu adalah salah satu dari rumah besarnya itu adalah dana transfer umum dari pusat ke daerah. Nah, di situ ada dana bagi hasil, kemudian juga ada dana alokasi umum. Nah, DBH-CHT ini adalah salah satu bagian dari dana bagi hasil, di mana di situ ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, ada juga dana bagi hasil yang lainnya. Nah, ini cukai hasil tembakau adalah bagian dari dana bagi hasil pajak. Ya. Ini dari mana sih? Berarti kalau ada dana yang dibagikan ke daerah, berarti kan ada pemasukannya juga. Ya, itu dana itu berasal dari cukai yang dibayarkan oleh pabrik rokok ya, yang pita cukainya itu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, itu yang disetorkan ke kas negara. Nah, dari kas negara ini dana cukai ini sebagian dibagikan ke daerah ya. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007. Di situ dialokasikan sebesar 2% totalnya. Kemudian ada dasar hukum yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, di situ diperbesar lagi dananya menjadi 3% sekarang. Nah, kemudian juga ada di Undang-Undang APBN Tahun 2025. Dana di DBH-CHT ini adalah dana bagi hasil yang sifatnya istilahnya earmark ya. Jadi dana ini sudah ada peruntukannya. Tidak boleh istilahnya pemerintah daerah menggunakan dana ini sesuka hatinya lah gitu. Ya, jadi sudah ada peruntukannya. Peruntukannya ya. Untuk apa saja sih begitu nah, ya? Itu ya sesuai dengan Undang Cukai Nomor 39 itu dana ini adalah pertama untuk peningkatan kualitas bahan baku, bahan baku tembakau ya. Kemudian juga untuk pembinaan industri, di sini juga industrinya tembakau. Kemudian juga untuk perlindungan lingkungan sosial. Nah, kemudian untuk sosialisasi di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dan juga satu lagi sekarang ada tambahan dengan PMK tahun 72 tahun 2024 ini untuk kegiatan lainnya yang mendukung penggunaan DBH-CHT.
Ya, artinya sebelum kita nanti rincikan begitu ya masing-masing, ternyata pengalokasian dana bagi hasil cukai ini ada untuk tadi ya ada beberapa rincian gitu ke Betul. peruntukannya Ya. gitu ya. Tapi sebelum ke sana, saya ingin tanya dulu ke Pak Doni, mungkin bisa menambahkan terkait dengan tadi kan sudah disebutkan terkait dengan istilah cukai walaupun juga sudah disinggung ya apa sih gitu ya. Mungkin bisa di bahasa sederhananya apa sih mungkin bagi masyarakat biar lebih memahami, Pak Doni? Ya, cukai kita itu kan pemerintah itu kan kalau Pak Yudi mungkin berbicaranya secara struktur APBN. Betul. Nah, sedangkan kami itu di daerah APBD. Nah, APBD itu di dalamnya ada beberapa sumber pendanaan sehingga jadi suatu APBD. Nah, yang salah satunya adalah DAU, DAK, dan dana bagi hasil tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yudi. Nah, salah satunya dana bagi hasil ini di samping dana bagi hasil yang lain itu adalah dana bagi hasil cukai tembakau ya Pak. Yeah. Nah, seperti itu, dan biasanya itu sudah ditentukan peruntukannya untuk apa saja dan melibatkan dinas apa saja gitu di sana. Nah, mungkin dalam hal ini saya ingin peranan Kominfo-nya sendiri gitu kan dalam hal pemanfaatan peruntukan dari alokasi bersumber dari DBHCHT ini. Yang sementara mungkin seputar kesehatan masyarakat mungkin Pak ya, kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, kemudian penegakan hukum, pembangunan infrastruktur, kemudian lingkungan hidupnya itu sendiri gitu kan, dan kesejahteraan para petani rokok gitu kan yang ada di petani tembakau yang ada di Bandung Barat mungkin itu. Oke, jadi Pak Yudi, ini jadi memang untuk dana bagi hasil cukai ini kan dari negara untuk apa ya, provinsi, terus juga kabupaten, kota juga ada ya, merata gitu ya, atau Betul, ada kriteria-kriteria tertentu ya untuk pemberian dana bagi hasil cukai tersebut, manfaatan dana tersebut? Ya, tadi kan dari total cukai yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, yang tahun ini kita targetnya sekitar 246 triliun. Nah, itu nanti 3%-nya itu dikembalikan ke pemerintah daerah melalui pemerintah provinsi. Ya, pemerintah provinsi. Nanti pemerintah provinsi itu akan membagikan ke masing-masing kabupaten kota itu dengan alokasi 30% untuk provinsi, 70% untuk pemerintah kabupaten kota. Ya. Bagaimana cara membagikannya gitu kan? Nah, itu ada dua besaran yang menjadi kriteria untuk mendapatkan DBHCHT itu ya. Yang pertama adalah dia sebagai penghasil produk tembakau. Di situ banyak petani tembakau, banyak menghasilkan produk tembakau. Dan kedua adalah sebagai penghasil cukai. Nah, di situ bisa ada pabrik rokok atau ada pabrik tembakau yang pabrik itu membeli pita cukai ke bea cukai. Nah, itu sebagai daerah penghasil cukai. Nah, dua kriteria itu besar itu yang apabila dia produksi tembakonya banyak, otomatis DBHCHT-nya dia akan mendapat itu akan lebih besar. Di Kabupaten Bandung Barat sudah ada berarti ya Pak, termasuk daerah penghasil tembakau tadi sesuai kriteria, sama ada pabriknya juga berarti? Betul, di Kabupaten Bandung Barat ini ada pabrik tembakau dan juga ada sekarang ada pabrik rokok dan pabrik vape juga di situ ada. Saya baru tahu itu memang baru ya Pak? Baru tahun, kalau vape sudah lama, tapi kalau yang pabrik rokok ini di Cipatat Pak ya, itu Cipatat ada satu yang sudah berdiri dan mudah-mudahan ini menjadi besar ya, karena Jawa Barat itu sebenarnya bukan penghasil rokok. Ya, jadi yang Jawa Tengah, Jawa Timur itu Madura itu yang pusat pabrik rokok ya. Jawa Barat itu banyak itu hanya sebagai pasar produk rokok. Nah, dengan adanya pabrik rokok di sini, mudah-mudahan ini juga akan menjadi menyumbang cukai banyak ya untuk Kabupaten Bandung Barat. Itu juga salah satu tujuan dari adanya DBHCHT tersebut begitu ya Pak ya. Nah, kita akan lebih rincikan kembali terkait dari tujuan DBHCHT tersebut, apalagi tadi banyak sekali keperuntukannya ya, ada beberapa poin begitu ya. Nanti juga akan kita jelaskan Pak Doni dan Pak Yudi. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama Dialog iNews Jabar.